Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Jumpa lagi dengan Enjoy Channel, channel yang membahas berita teraktual, terhangat dan sedang menjadi perbincangan publik. Sahabat Enjoy Channel, kali ini yang akan kita bahas mengenai Pak Anies Baswedan. Pak Anies adalah sosok Gubernur DKI Jakarta yang akan pensiun dari gubernurnya pada bulan Oktober 2022. Jadi sebentar lagi teman-teman, Pak Anies sudah tidak menjabat dari Gubernur DKI Jakarta. Namun legacy atau warisan yang ditinggalkan oleh Pak Anies Baswedan cukup luar biasa, cukup banyak. Bukan hanya pembangunan fisik yang telah dibangun Pak Anies, tetapi juga pembangunan mental, karakter yang dibangun oleh calon presiden 2024 ini. Nah teman-teman, terkait serangan kepada Pak Anies Baswedan, kalau kita lihat dalam sepekan terakhir ini, ada meme yang juga diupload oleh politisi PDIP, Ruhut Sitompul. Meme itu adalah beberapa pengendara motor yang di belakang itu kaosnya itu ditulisi teman-teman, haram dukung Anies Baswedan. Padahal itu kendaraan yang melaju itu teman-teman, itu di tahun 2008. Kemudian diunggah di tahun 2022. Dengan ditulisi haram dukung Anies Baswedan. Ini adalah serangan pertama. Kemudian serangan kedua dari Ruhut Sitompul yaitu Pak Anies ini diedit memakai pakaian warga Papua, pakaian adat Papua. Ini juga editan yang menimbulkan polemik dan akhirnya Ruhut Sitompul dilaporkan polisi oleh warga Papua. Namun teman-teman, serangan bertubi-tubi yang dialamatkan kepada Pak Anies Baswedan, ini Pak Anies tidak balik menyerang teman-teman. Jadi serangan bertubi-tubi ini Pak Anies tidak menyerang dan juga tidak melaporkan ke polisi. Kalaupun ada yang melaporkan, itu bukan dari Pak Anies Baswedan. Seperti Pak Anies memakai baju adat Papua, ini yang melaporkan kan pemuda Papua, bukan dari Pak Anies Baswedan. Pak Anies tidak pernah merespon, juga tidak pernah membalas fitnah-fitnah seperti itu. Nah teman-teman, ini ada seorang sosiolog dan juga rektor Ibnu Khaldun, Musni Umar, membahas terkait Pak Anies Baswedan. Diserang, difitnah, tapi Pak Anies tidak membalas. Nah teman-teman, untuk lebih lengkapnya coba kita baca beritanya. Kita ambil berita dari fajar.co.id. Capres potensial yang sering difitnah. Musni Umar mengatakan, hebatnya Anies tak pernah serang balik apalagi lapor polisi. Anies Baswedan menjadi sosok potensial sebagai calon presiden Capres 2024. Sejumlah hasil survei menempatkan Anies di jajaran teratas sosok yang akan maju di Pilpres 2024. Hal ini pun meniscayakan pihak-pihak yang berusaha menyampaikan Anies adalah seorang yang gagal, bahkan berbahaya untuk negeri ini jika jadi presiden. Tak jarang serangan yang dialamatkan ke Anies kental akan unsur fitnah. Ini pandangan dari Musni Umar teman-teman, rektor Ibnu Khaldun. Terkait banyaknya fitnah ke arah Anies Baswedan, sosiolog yang juga rektor Universitas Ibnu Khaldun, Musni Umar, ikut bersuara lewat akun Twitternya. Menurut Musni Umar, fitnah termasuk yang dialamatkan ke Anies adalah hal yang buruk, bahkan lebih kejam dari pembunuhan. Fitnah lebih kejam dari pembunuhan, walaupun begitu banyak yang suka memfitnah. Tokoh yang suka difitnah adalah Anies, Gubernur DKI Jakarta. Tweet Musni Umar di akun Twitter pribadinya dikutip Rabu 11 Mei 2022. Loyalis Anies Baswedan ini pun menyatakan sosok yang selama ini dia lantang mendukung adalah pribadi yang sabar, termasuk dari fitnahan yang mengarah padanya. Ini bisa dilihat dari tidak ada balasan atau niatan untuk menyerang balik pihak yang melontarkan fitnah, termasuk melapor balik ke pihak yang berwajib. Hebatnya, Anies sangat sabar, tidak pernah menyerang balik atas fitnah yang ditujukan kepadanya, apalagi melaporkan ke polisi, lanjut Musni. Sebagaimana diketahui, serangan bahkan fitnah yang mengarah ke Anies diantaranya adalah asal-usul keturunan Anies yang berdarah Arab hingga tuduhan radikalisme. Ini tuduhan-tuduhan yang sifatnya itu adalah fitnah teman-teman. Jadi selama ini memang Pak Anies tidak pernah membalas serangan balik teman-teman, fitnah-fitnah yang dialamatkan kepadanya.
Maka itu Musni Umar, Rektor Ibnu Khaldun mengatakan, itulah hebatnya Anies Baswedan, penuh dengan kesabaran. Walaupun difitnah, diserang bertubi-tubi, tetapi Pak Anies tidak membalasnya. Bahkan teman-teman, dalam beberapa kesempatan Pak Anies pernah menyampaikan bahwa dia akan menjawab semua itu dengan kerja, dengan prestasi. Jadi tuduhan, kritikan, pokoknya semualah itu akan dijawab dengan kerja, dengan prestasi Pak Anies Baswedan. Ini luar biasa. Pak Anies tidak punya banyak waktu untuk meladeni fitnah, serangan-serangan yang seperti itu. Nah, itu teman-teman mengenai Pak Anies Baswedan menurut pandangan Musni Umar. Kalau kita melihat Pak Anies Baswedan, teman-teman, banyak prestasi yang ditorehkan Pak Anies Baswedan. Yang baru-baru ini, teman-teman, telah berdirinya JIS, Jakarta International Stadium, di mana ini adalah hasil kerja Pak Anies Baswedan selama beliau menjabat sebagai Gubernur DKI Jakarta. Walaupun beberapa hari kemarin itu ada klaim-klaim dari pihak lawan politik bahwa JIS itu bukan hasil kerja dari Pak Anies Baswedan, tapi dari Pak Jokowi. Ini beberapa orang menyampaikan seperti itu. Makanya ada tulisan Jokowi International Stadium, bukan Jakarta International Stadium, tapi Jokowi International Stadium. Ada yang mengatakan seperti itu. Itu klaim, teman-teman. Tetapi kalau kita melihat, teman-teman, berdirinya JIS memang tidak lepas dari anggaran APBN maupun APBD DKI Jakarta. Kalau sudah menyangkut anggaran, berarti ini adalah uang rakyat untuk membangun stadion tersebut. Nah, kalau uang rakyat berarti ini yang paling berjasa adalah rakyat. Tanpa ada uang rakyat, ini tidak mungkin akan terwujud satu stadion yang cukup besar. Jadi klaim-klaim misalkan ini pembangunan Jokowi, ya saya pikir sah-sah saja, silahkan. Klaim-klaim sepihak, tetapi yang pasti JIS itu berdiri dibangun oleh Pak Anies Baswedan. Jadi walaupun dia mengklaim sana-sini, tetapi orang akan melihat bahwa gubernurnya Anies Baswedan yang mengerjakan Pak Anies Baswedan. Kemudian kemarin soft launchingnya ada Pak Anies Baswedan. Berarti ini JIS hasil karya Pak Anies Baswedan. Itu secara umum seperti itu, teman-teman. Walaupun secara personal-personal ada yang mengatakan, ada yang mengklaim itu bukan kerja Pak Anies Baswedan. Tapi tidak apa-apa, teman-teman. Klaim-klaim seperti itu malah baik. Artinya mereka punya andil dalam membangun Jakarta International Stadium. Itu salah satu warisan dari Pak Anies Baswedan selama menjabat Gubernur DKI Jakarta. Belum lagi ada Formula E. Formula E itu adalah ajang balap mobil listrik yang bersifat internasional. Jadi ini juga hasil kerja keras Pak Anies Baswedan. Walaupun tantangannya juga cukup besar, teman-teman. Sana-sini menyerang Pak Anies terkait Formula E dan sebagainya. Bahkan Giring Ganesa, teman-teman, dulu pernah berkunjung ke lokasi yang akan dibuat sirkuit Formula E. Di sana melihat ada kambing-kambing yang sedang mencari rumput. Itu kemarin memang disampaikan oleh Giring Ganesa. Sampai-sampai kaki Giring Ganesa ini kejebur dalam lumpur Ancol. Nah, itu teman-teman yang kemarin disampaikan oleh Giring Ganesa bahwa ada 500 miliar itu digunakan untuk pembangunan Formula E. Dan ternyata, teman-teman, kritikan yang disampaikan Giring Ganesa hari ini sudah terwujud terkait Formula E. Tinggal pelaksanaan di awal Juni 2022. Ini akan digelar balap mobil listrik. Kita tinggal tunggu saja, teman-teman, kesuksesan Anies Baswedan dalam menjalankan tugasnya sebagai Gubernur DKI Jakarta. Tetapi yang menariknya, teman-teman, Pak Anies Baswedan ini diserang bolak-balik, difitnah bolak-balik, tidak pernah membalas, apalagi melaporkan ke polisi. Itu tidak pernah dilakukan oleh Pak Anies Baswedan. Jadi, teman-teman, seorang pemimpin itu menurut saya ya jangan terlalu baper. Kalau rakyat mengkritik, maka kritik itu dianggap sebagai masukan saja. Jangan sampai rakyat ini dipolisikan, apalagi dipenjara gara-gara mengkritik penguasa. Karena penguasa itu punya kekuasaan, teman-teman, yang mudah saja untuk memasukkan orang ke dalam penjara. Tetapi bagaimana seorang pemimpin itu bisa melindungi warga, melindungi rakyatnya, itu jauh lebih baik. Oleh karena itulah, maka Rektor Ibnu Khaldun ini mengatakan bahwa Pak Anies Baswedan adalah sosok calon presiden potensial di 2024.
Itu teman-teman yang bisa kita bahas kali ini, dan terima kasih telah menonton video ini. Jangan lupa tetap like, subscribe, share, dan komen di channel ini agar kita bisa membangun channel ini menjadi lebih baik lagi. Sukses selalu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.